Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di Agung TNJ, cuy. Nah, terima kasih udah klik video ini. Semoga kalian sana ya sehat selalu ya, cuy. Sehat selalu, murah rezeki, dan terhindar dari virus corona ya, cuy. Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang udah klik video ini, yang udah nonton video ini. Kalian harus tunggu dulu, cuy. Nunggu 2 menit atau 5 menit. Tontonnya dulu nih, tontonnya dulu video ini 2 menit atau 5 menit. Kalau merasa kalian ini bermanfaat, kalian tontonnya terus sampai habis. Ketika kalau video ini tidak menarik atau membosankan, kalian bisa pindah channel atau pindah video ya, cuy. Tapi ingat, cuy, kalian harus tunggu 2 menit atau 5 menit lagi, cuy. Oke. Nah, video ini kita akan membahas tentang 3 hal mengapa bisnis online shop itu bisa gagal, cuy. Nah, jadi itu kita tuh berbagi sharing lah, cuy, sharing kepada teman-teman. Kenapa sih bisnis online itu bisa gagal? Nah, jadi itu saya ingin ceritakan dulu. Saya tuh dulu tuh awalnya cuma dropship, cuy, punya dropship. Kita modal cuma 350.000, dan sekarang kita udah bisa ready stock yang cukup banyak dan memiliki reseller, cuy. Itu hanya butuh 2 tahun aja kita udah punya ready stock yang cukup banyak, cuy. Nah, kita akan membagi 3 hal mengapa bisnis online itu bisa bisa gagal. Jadi untuk teman-teman yang baru mulai bisnis online, tetap di video ini karena video ini sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi teman-teman semua, cuy. Oke, yang pertama itu adalah fokus. Kenapa fokus, cuy? Ketika kita ingin memulai usaha, kita tuh harus tahu apa sih barang yang kita akan jual, bagaimana sih pemasarannya, bagaimana sih produknya itu apa gitu aja. Ketika kita fokus, itu akan mendapatkan penghasilan yang cukup banyak, cuy, karena kita udah fokus. Dan kalau kita nggak fokus, cuy, misalnya kita bidangnya, misalnya kita udah fokus satu bidang, terus kita lihat ke bidang lain, itu kayak tuh lebih bersinar. Ada pepatah bilang rumput tetangga lebih hijau, ya kan. Kita tuh tidak puas dengan produk kita, jadi kita tuh pindah pindah ke sana, pindah ke sini, pindah ke sana, cari produk yang lain. Nah, itu boleh juga, cuy, tapi itu tidak fokus, karena bisa membuang-buang waktu anda. Karena kalau kita fokus akan menghemat waktu, kita akan fokus satu bidang gitu ya, cuy. Nah, ketika kita udah fokus di satu bidang, itu pasti akan menghasilkan yang cukup banyak hasilnya, cuy. Kalau kita cuman pindah-pindah, itu akan memerlukan waktu, akan membuang-buang waktu, cuy. Nah, itu ya, cuy. Kita tuh harus fokus satu bidang, yang fokus ke dia doang, cuy. Oke, yang kedua itu kalian adalah mentor, cuy. Kalian tuh harus punya mentor atau coach. Atlet-atlet besar, atlet-atlet yang terkenal pasti memiliki coach dan manajer atau mentor, cuy, agar kita tuh tidak salah arah berjalannya, cuy. Ketika kita memulai bisnis, kita nih orang baru belajar di bisnis, dan pasti harus memiliki mentor atau coach atau guru ya, cuy. Harus punya guru atau mentor, sehingga kita tuh diberikan jalan keluarnya untuk memecahkan masalah, mencari pemecahan masalahnya, cuy. Jadi kalau kita ada masalah-masalah, bisa nanyakan ke mentor kita, dan dia pun akan mengasih tahu arah jalan keluarnya, sehingga kita lebih mudah untuk menuju kesuksesan, cuy. Nah, itu ya, cuy. Yang kedua, harus memiliki mentor ya, cuy. Nah, yang ketiga nih, cuy. Yang ketiga nih, kalian tuh harus lakukan, cuy. Lakukan. Karena apa, cuy? Karena ketika kita memiliki ide bisnis, memiliki produk bisnis, tapi kita tidak melakukannya, cuy, itu sama aja kita kayak berlari di tempat, cuy. Kita nggak bisa, ya, terlalu banyak informasi, terlalu banyak ilmu, cuy, terlalu banyak teori itu nggak ada gunanya kalau kita nggak lakuin, cuy. Serius tuh, cuy. Nah, jadi kita tuh terlalu banyak teori. Ketika udah banyak teori, kita tuh harus perfect gimana gini-gini. Kita tuh harus jualan tuh, misalnya jualan clothingan, kita tuh harus tahu kaos-kaosnya, bahan-bahannya, sepatu tuh apa aja sih, gini. Itu boleh-boleh aja, cuy, tapi itu terlalu ribet dan terlalu lama untuk berjalan di bisnis online, cuy.
Karena ketika kita memiliki pemikiran gitu, itu menghambat start kita cuy, menghambat kita untuk memulai. Siapa tahu nanti ada teman kita yang lebih duluan, dia teorinya sedikit tapi dia langsung lakukan, itu lebih bagus sih. Nah jadi tuh kalian tuh harus start aja dulu, memulai. Karena bisnis itu yang paling susahnya itu adalah memulai cuy. Oke, memulai, start. Jadi bagi teman-teman yang baru punya ide untuk bisnis atau punya ya produk yang untuk kalian jualkan, itu kalian harus jalankan, jangan nunggu ya cuy. Kalian harus jalankan biar biar cepat sukses, cepat menghasilkan duit, dan tidak minta orang tua lagi cuy. Nah video mungkin 3 hal itu aja ya yang dapat kita sampaikan. Oke, yang pertama itu adalah apa ya tadi, mentor, terus lakukan, terus satu lagi apa ya jadi lupa cuy, nonton aja cuy ya video ini. Oke, terima kasih udah nonton video ini, semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat tolong klik tombol subscribe dan share kepada teman-teman kalian semua, dan like ya cuy. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.